alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat melaksanakan ibadah sholat isya dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya jemaah sekalian rahmati Allah, ini malam ke 18, sudah separuh lebih kita berjalan ya. Jadi benar-benar ini pilihan, insya Allah kita ini pilihan. Tadi saya karena sedikit jadi kalau ini jemaah subuh ya, saya kira sedikit. Nah jemaah sekalian rahmati Allah, sedikit saja saya sambil menunggu waktu biar pulang ada ilmunya. Saya ingin cerita nih, mungkin ada sebagian jemaah yang sudah pernah mendengar. Ada seorang tukang bangunan. Tukang bangunan ini telah bekerja di dalam sebuah perusahaan selama puluhan tahun. Rapih kerjanya, profesional, dan telah mendatangkan keuntungan yang sangat banyak bagi perusahaannya. Karena dia sudah tua, maka dia berniat ingin mengajukan pensiun kepada bosnya. Dia ingin menghabiskan masa tuanya bersama anak-anaknya, bersama keluarganya. Maka dia bikin surat mengajukan pensiun dan diserahkan kepada bosnya. Ketika bosnya baca, bosnya agak kaget. Kamu jangan pensiun dulu. Proyek kita sekarang sedang banyak di mana-mana. Tuh di situ, di Sentul, di sana banyak. Proyek kita sedang banyak ini. Kalau kamu pensiun gimana nih? Siapa yang megang proyek ini? Tetapi si tukang bangunan tetap bersikeras pensiun. Enggak, saya udah tua pak, saya ingin menghabiskan sisa usia saya bersama keluarga. Karena kan namanya tukang bangunan kan sering keluar kota kan, jarang pulang proyek. Maka akhirnya karena bosnya tidak bisa merayu, sudah dinaikin gajinya hingga 3 kali lipat, tetap aja nggak mau. Pensiun ini gajinya dinaikin 3 kali lipat, ini pensiun pak pokoknya gitu. Nah karena tidak bisa dirayu lagi, akhirnya si bosnya ngomong, baik, saya akan mengabulkan masa pensiunmu. Tentunya kalau pensiun kan harus dikasih pesangon ya. Baik, kami akan mengabulkan pensiunmu, permohonan pensiunmu, tapi dengan satu syarat, tolong bangunkan kami satu rumah lagi di daerah Sentul misalnya, terakhir kalinya. Setelah itu silakan pensiun deh, pokoknya buatin satu rumah lagi itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa si tukang bangunan menerima persyaratan dari bosnya. Dengan hati yang kesel, ya diterima akhirnya kan syaratnya. Mulailah dibangun sebuah rumah. Bangun rumah kan bisa 8 bulan ya kan? Sampai setahun gitu. Tapi karena dia ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat pensiun, akhirnya rumah itu dibangun asal-asalan. Cepat. Bahkan materialnya tidak sesuai dengan spek yang semestinya. Besi 16, nggak ada, udah 8 aja. Corannya, semennya, adukannya, pokoknya asal-asalan, materialnya asal-asalan. Ya, yang penting cepat selesai karena dia ingin pensiun. Nah, dari segi hitungan profesional, rumah itu kalau sudah jadi tidak akan bertahan lama karena dibuatnya asal-asalan. Singkat cerita, selesailah rumah tersebut yang tadinya 8 bulan, cuma 4 bulan selesai rumah itu. Akhirnya diserahkan kuncinya. Ini bos, sudah selesai rumahnya. Apa kata bosnya? Bosnya berkata, wahai saudaraku, rumah yang engkau bangun terakhir kalinya itu adalah untukmu. Yang baru saja engkau bangun itu adalah untukmu. Ini bonus dari kami karena engkau telah bekerja bersama kami selama puluhan tahun dan telah mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Silakan ambil rumah itu, untukmu itu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Si tukang bangunan menyesal. Kalau dia tahu rumah yang dia bangun terakhir kali itu adalah untuknya, nggak mungkin tuh dia buatnya asal-asalan. Nggak mungkin dibuat dengan material yang seadanya. Pasti
dia bangun dengan rapi, dengan material yang mewah, yang kuat, karena dia tahu bahwa rumah itu adalah untuknya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ini cerita ilustrasi saja, bukan cerita sungguhan ya. Ini cerita ilustrasi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Banyak di antara kita itu kadang-kadang beribadah kepada Allah cenderung asal-asalan. Beribadah kepada Allah cenderung asal-asalan. Sholat 5 waktu, plek selesai. Sholat sunnah kalau sempet. Puasa sunnah kalau sempet. Sedekah kalau diminta gitu. Jadi banyak di antara kita nih yang beribadah pada Allah itu cenderung asal-asalan dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak lupa orang sholat 5 waktu itu hanya sekedar kewajiban. Banyak. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari sholatnya. Ada orang pergi haji, ya hanya karena di lingkungannya. Kenapa Pak RW pergi haji? Ya, RT saya pergi haji. Kenapa Pak Camat kau pergi haji? Lurah saya sudah haji, masa saya nggak haji? Nah, banyak orang yang beribadah itu seperti itu. Kadang-kadang ketika iman kita sedang turun tuh, ibadah sholat 5 waktu itu hanya ya sekedar mengukur kewajiban aja. Ya, puasa Ramadan apalagi ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal jemaah sekalian, ibadah yang kita lakukan di dunia ini sekarang dicapek, nunggang-nungging, sholat malam, nahan lapar, haus, itu semua nanti ganjarannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sama seperti tukang bangunan jemaah sekalian, karena dia tidak tahu bahwa rumah yang dia bangun terakhir itu adalah untuknya, akhirnya dia membangunnya asal-asalan. Ya, kalau misalnya Bapak sholat nih, ya setelah sholat assalamualaikum ke kanan gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ditampakkan di mata Bapak tuh keindahan surga. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, ditampakkan betapa dahsyatnya siksa neraka. Gimana tuh? Saya rasa masjid penuh Pak. Nggak ada itu yang kerja tuh, di rumah aja, di masjid aja pokoknya itu itikaf aja. Sholatnya pasti lama. Semua surat yang dia hafal dibaca pasti. Kenapa? Karena dia ketika assalamualaikum kanan melihat nikmat betapa indahnya surga. Yang dia lihat itu belum ada apa-apanya. Surga itu kan apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dengar, tidak pernah terbesit dari hati. Kalau Bapak membayangkan puncak, wah indah, wah surga kayak gini ya, wah nggak kayak gitu, surga lebih dari itu ya. Salam ke kiri, betapa siksanya dahsyatnya api neraka. Bapak kan nggak tahu ada orang sufi ngelihat tukang barbecue, tahu ya, stick lagi digoreng, stick tuh daging ini. Dia ngeliat itu, kita mah kalau lagi stick kan nungguin kan, wah enak banget stick nih gitu. Dia ngeliat itu nangis Pak, orang sufi itu. Loh kenapa Syekh kok nangis? Ini makanan kita. Kata dia, saya membayangkan ini daging sudah dalam keadaan mati. Daging ini yang untuk stick itu sudah dalam keadaan mati. Potongan-potongan dari sapi kan. Bayangkan ketika kita neraka, bahan bakarnya kita. Kita ini yang diginiin nanti nih di neraka, digoreng, dibolak-balik itu. Ya, jadi dia membayangkannya stick aja yang mati aja udah kayak gitu kan bentuknya kan, dibolek-bolek, ditusuk. Nah kita nanti neraka kita yang digitukan dalam keadaan hidup Pak. Kalau daging udah mati kan, kita dalam keadaan hidup. Setiap kulit kita, kata Al-Quran disebutkan, kullama julidat juluduhum, ketika kulitnya itu habis, maka diganti badalnya, diganti dengan kulit yang lain. Jadi nggak pernah tuh kulit kita musnah, numbuh lagi, musnah, numbuh lagi gitu. Kenapa? Kalau dengan kulit, karena kulit itu adalah bagian tubuh manusia yang merasakan sakit. Jadi kalau Bapak kena panas, dipukul, pok sakit kan? Atau kena panas, kena dingin, itu yang merasakan kulit, bukan daging. Jadi kalau misalnya orang itu sudah nggak ada kulitnya, kalau kena panas dia nggak akan panas. Kenapa? Karena yang merasakan panas itu adalah kulit. Nah di neraka nanti ketika kulit mereka itu sudah hangus, diganti lagi dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, kata Allah, agar mereka merasakan azabnya, pedihnya siksa neraka. Nah jemaah sekalian mata Allah, di bulan Ramadan ini mari sama-sama ya, ibadah kita jangan sekedar hanya menggugurkan kewajiban,
tapi benar-benar kita lakukan sebagai kebutuhan. Memang prosesnya jauh, Pak. Ya saya juga mungkin untuk mencapai derajat itu mungkin sulit. Untuk mencapai derajat bahwa ibadah sholat itu atau ibadah yang lain itu merupakan kebutuhan. Kita ini belum sampai level misalnya kalau azan belum muncul-muncul kayaknya. Kita kan sekarang ini di Ramadan kan hanya merindukan azan maghrib aja. Ya Pak, ya benar. Nah bahkan kan rindunya hanya mendengar azan maghrib sekarang ini di Ramadan biar cepat buka kan. Tapi azan yang lain kita nggak rindu, ya. Nah kita mengasah tuh dalam Ramadan, kok belum zuhur sih? Gitu. Lama banget zuhur gitu. Jadi rindu ingin sholat. Belum asar, kok belum asar sih? Cepet ya azan nih, saya mau asar gitu. Nah itu mungkin hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita tidak bisa merasakan itu nikmatnya sholat. Maka wajar lah kalau Nabi misalnya malam-malam izin. Beliau itu kalau mau sholat malam izin dengan istrinya. Wahai Aisyah, relakah engkau di malam giliranmu ini aku tinggal untuk beribadah kepada Allah? Izin Pak, Nabi itu ketika tidur dengan si istrinya, kemudian Nabi ingin ibadah kepada Allah, izin. Ya wahai Aisyah, ikhlaskah engkau, ridhokah engkau jika aku tinggal engkau untuk beribadah pada Allah? Apa jawab Aisyah? Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya aku ini senang banget dekat denganmu, pengen banget tidur di sampingmu, tapi aku pun menyukai apa yang engkau suka. Karena Rasulullah menyukai berdekatan dengan Allah, sholat gitu, maka Siti Aisyah ridho untuk ditinggalkan oleh Rasulullah menjalankan sholat malam gitu. Nah ini mungkin di rumah tangga kita nggak begitu ya kan, tapi itulah mungkin pelan-pelan ke sana minimal untuk diri kita sendiri bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan, bukan sebagai beban, apalagi hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab. Ini saja, demikian, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.